Shalom, selamat pagi teman-teman semua, saudaraku yang di rumah. Selamat bertemu lagi di ibadah kita pada pagi hari ini. Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat semuanya ya, puji Tuhan. Mari kita mau mulai ibadah kita mau terlebih dahulu minta Tuhan pimpin untuk ibadah kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau pertemukan kami kembali Tuhan di ibadah online pada hari ini dalam keadaan sehat Tuhan. Semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Mari Tuhan berkati kami semua Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin Tuhan dan juga Engkau lawat Tuhan yang ada di rumah, teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit, berbeban berat, jamah Tuhan. Dengan kuasa darah Yesus kami percaya kami semua mengalami mujizat Tuhan hari demi hari, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami walaupun sedetik Tuhan. Tuhan hadir selalu dalam keadaan kami Tuhan. Mari Bapa, sertai Tuhan, pimpin kami Tuhan dimanapun kami berada. Biar kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan selalu tinggal di dalam hidup kami, dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dan kami semua ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Terpujilah Engkau sampai selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan hadir dimanapun saudara berada. Dia selalu menyertai kita semua.
setia, selalu ada, menemani kita, menemani setiap musim hidup kita. Dialah Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita walaupun sedetik. Dalam setiap keadaan, Dia selalu ada. Sungguh Engkau Allah kami yang setia, Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti
Terima kasih Bapa atas perlindungan dalam hidup kami. Amin. Halo, shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Senang sekali hari ini saya Bobby Febian bisa melayani Bapak Ibu Saudara. Walaupun dengan segala keterbatasan kita hari ini, kita mungkin tidak bertemu secara fisik, tapi saya percaya walaupun via online, saya percaya waktu Roh Kudus bekerja, maka akan ada hati yang dijamah Tuhan, ada hidup yang diubahkan, ada kehidupan yang dipulihkan. Amin Saudara. Dan saya berharap hari ini sudah dalam keadaan yang luar biasa, sehat. Puji Tuhan kami di sini, saya bersama dengan keluarga, istri dan anak-anak saya juga sehat. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sebagai perkenalan, saya memiliki 1 istri dan 3 orang anak. Dan saya tinggal di daerah BSD, Bapak Ibu Saudara ya. Saya melayani Tuhan di sebuah gereja di Basilia atau Christ Cathedral di Serpong. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, haleluya. Saya percaya kita hari ini akan mengalami lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, maafkan sekali lagi segala keterbatasan yang saya miliki, juga keadaan yang mungkin kurang nyaman buat saudara, tapi mari kita bersama-sama justru dalam keadaan yang seperti ini kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang terus mau mencari Tuhan, yang terus mau mencari kehendak Tuhan. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Dan hari ini saya diberi tema yaitu pelayanan yang diurapi. Saya percaya bahwa kita semua sering mengetahui, sering melihat ada hamba-hamba Tuhan yang kita tahu bahwa pelayanan sangat diurapi. Ya, pelayanannya sangat luar biasa. Dan kita semua, saya dan saudara, pengen banget gitu ya, punya pelayanan yang luar biasa, yang dahsyat, yang diurapi Tuhan. Haleluya. Saya melayani Tuhan dari tahun 97 Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur Tuhan memanggil saya waktu saya masih muda. Sekarang juga masih muda. Tapi waktu itu lebih muda lagi. Ya, waktu usia saya masih 20 tahun. Saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan saya bersyukur sampai hari ini. Sampai hari ini saya masih bisa berdiri dan melayani Tuhan. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Saya melihat karya Tuhan luar biasa Tuhan kerjakan dalam setiap pelayanan yang saya lakukan. Baik itu lewat pujian, penyembahan, lewat khotbah, lewat kesaksian. Luar biasa, Tuhan begitu dahsyat. Dan saya juga rindu dalam kehidupan saya, pelayanan saya selalu menjadi pelayanan yang diurapi oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bagaimana kita memiliki sebuah pelayanan yang diurapi oleh Tuhan. Ya. Sebelum kita membahas tentang pelayanan yang diurapi, saudara, kita harus tahu dulu bahwa pelayanan yang diurapi itu berasal dari hamba-hambanya atau pelayan-pelayan Tuhan yang diurapi. Itu sebabnya fokus kita sebenarnya harusnya bukan kepada pelayanannya, tapi kepada bagaimana kita hidup menjadi pelayan Tuhan yang diurapi. Amin. Bukan kegiatannya yang menjadi fokus, tapi kehidupan kita. Sama seperti dengan penyembahan. Seringkali kita hanya fokus kepada penyembahannya. Kita fokus kepada bentuk-bentuknya. Sampai ketika orang menyembah dengan cara yang berbeda dengan kita mulai, sepertinya dia kurang berkenan. Padahal yang Tuhan cari bukan bentuk-bentuk penyembahannya. Yang Tuhan cari adalah pribadinya. Yang Tuhan cari bukan bentuk-bentuk pelayanannya. Yang Tuhan cari adalah pelayannya. Hati pelayannya. Karena firman Tuhan berkata bahwa bangsa ini memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh dariku. Kegiatannya oke, pelayanannya oke, tapi kehidupannya menjauh dari Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kita punya kehidupan yang diurapi, sehingga apa yang kita kerjakan menjadi pelayanan yang diurapi Tuhan. Amin.
Nah, diurapi itu berarti dipenuhi, Bapak Ibu Saudara, dipenuhi. Bagaimana kita dipenuhi oleh Roh setiap saat. Ya. Bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus setiap saat. Nah, dalam perjanjian lama, seringkali kata urapan itu digambarkan atau dilukiskan atau dikatakan, saudara, itu seperti orang yang dihinggapi oleh Roh Kudus. Ya, dihinggapi oleh Roh Tuhan. Itu dalam perjanjian lama. Jadi hakim-hakim, para nabi, ya itu dihinggapi oleh Roh, maka mereka melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi dalam perjanjian baru, saudara, Alkitab berkata bahwa Roh Kudus itu tinggal dalam kita. Bait Allah itu tinggal dalam kehidupan kita. Maka tahta Tuhan ada dalam hidup kita. Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Harusnya setiap saat dalam kehidupan kita, kita dikuasai oleh Roh Tuhan. Amin. Tuhan tinggal di dalam kita. Bayangkan, saudara, pencipta langit dan bumi yang luar biasa itu tinggal dalam hidup saya dan hidup saudara. Mengetahui kenyataan ini saja harusnya membuat kita tidak pernah takut melakukan apapun. Tidak pernah takut menghadapi apapun. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi tinggal dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa roh yang ada padaku jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Haleluya. Sebab itu, saudara, mengerti betul-betul bahwa ada roh yang tinggal dalam kehidupan kita. Ada roh yang berdiam, bertahta dalam kehidupan kita. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan membiarkan Roh Kudus membaptis kita, kita memberikan diri kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ada 3 hal yang hari ini ingin saya sampaikan buat saudara. Setelah kita tahu bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Apa yang harus kita kerjakan? Amin. Nah, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Ya. Kita harus memberi diri. Nah, memberi diri dalam hal apa? Nah, ini yang pertama. Kita akan baca dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Ya. 1 Samuel 16 ayat 13, firman Tuhan berkata seperti ini. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Hari itu Daud diurapi. Ya, Daud baru diurapi hari itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya bahwa kita sudah diurapi dari pertama kita mengenal Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan membiarkan Roh Kudus mengurapi hidup kita. Ya. Kemudian sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Hal pertama yang harus kita lakukan waktu Roh Kudus sudah memenuhi kehidupan kita, Roh Tuhan memenuhi kehidupan kita. Yang pertama adalah ini, membiarkan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, kenapa saya bilang kita harus memberi diri kita untuk dikuasai? Karena begini Bapak Ibu, walaupun Roh Kudus sudah bertahta dalam kehidupan kita, kadang-kadang susah sekali untuk kita membiarkan dia berkuasa, untuk membiarkan dia memegang kendali, untuk membiarkan dia take over kehidupan kita. Sulit sekali. Kita lebih suka berjalan sesuai dengan pikiran kita sendiri. Kitab Amsal berkata, janganlah percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya kan? Kenapa? Karena manusia suka bersandar pada pengertian, pada pengalamannya. Hari ini semua berubah, Bapak Ibu Saudara. Hari ini semua mengalami transisi, perubahan yang new normal. Dulu orang ketemu salaman, sekarang nggak bisa salaman.
Dulu kalau kita lihat orang barangnya jatuh, kita ambil, kita tolongin. Hari ini belum tentu orang yang kita tolong itu mau ditolong. Karena dia nggak mau barangnya kita pegang-pegang. Iya kan? Dulu sekolah di kelas, hari ini saudara udah hampir setahun nih. 6 bulan, sorry. Anak saya sekolah online. Saya percaya anak-anak Bapak Ibu Saudara juga masih online. Semua berubah. Hey, kita tidak bisa mengandalkan pengalaman pikiran kita hari ini. Ini waktu di mana kita mengerti bahwa hari ini biarkan Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Seringkali kita dikuasai oleh ego gitu. Ya. Kita mengerjakan bagian kita. Betul. Tapi seringkali kita juga mengerjakan tujuan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini bedanya. Kita boleh mengerjakan bagian kita, tapi kita mengerjakan tujuan kita. Kita mengerjakan tujuan Tuhan. Berkuasa atas kita. Tuhan, Roh Kudus berkuasa atas kita. Artinya begini, kita mengerjakan proyeknya Tuhan, bukan proyeknya kita. Amin. Biarkan dia berkuasa dalam kehidupan kita. Ya, jangan biarkan yang lain berkuasa. Rasul Paulus dalam kitab Korintus berkata, aku menawan pikiranku di bawah pikiran Kristus. Ya, harus ditawan Bapak Ibu. Ya, yang paling bahaya dalam kehidupan kita itu adalah pikiran kita. Itu yang membuat seringkali kita sulit sekali untuk dikuasai. Ada sebuah lagu yang bagus dikarang oleh sahabat saya Sari Semorangkit yang berkata, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Diambil alih Bapak Ibu Saudara. Dikuasai. Seringkali kita membanggakan cara-cara kita. Kita membanggakan pengalaman-pengalaman kita. Nggak bisa. Hari ini saya melihat fenomena yang luar biasa ketika sebesar apapun gerejamu, sekecil apapun gerejamu hari ini, doesn't matter anymore. Karena semuanya goes to online. Semuanya masuk ke dunia online, saudara. Tidak ada hal-hal yang bisa kita banggakan hari ini sebagai sebuah kepemilikan, sebuah milik. Ya, wah, punyaku dulu lebih keren, lebih besar gedungnya. Sekarang hari ini untuk online nggak perlu gedung yang gede. Bahkan gereja-gereja yang kecil pun mampu melakukannya. Amin. Ayo biarkan Roh Kudus itu berkuasa dalam hidup saudara. Nah, Daud juga sama, kita belajar dari Daud. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Daud membiarkan hidupnya dikuasai oleh Roh Tuhan. Amin. Daud ketika Roh Tuhan berkuasa dalam hidupnya, dia tahu, gak ada yang aku takuti. Gak ada. Waktu dia ketemu dengan Goliat, dia berkata, siapa orang tidak bersunat ini berani menghina tentara surga, tentara Allah yang suci. Wah, dia marah. Kenapa? Karena dia tahu ada Roh Tuhan yang berkuasa. Dia tidak takut. Amin. Berapa banyak saudara yang hari ini sedang diikat oleh ketakutan? Di tengah dunia yang begitu, saudara, keadaan yang begitu berat hari ini, berapa banyak saudara yang hari ini mengalami ketakutan? Kita semua punya ketakutan, tapi dikuasai oleh ketakutan. Itu berbahaya. Kita boleh takut, saudara, kita manusia. Ada waktu-waktu di mana kita takut. Tapi dikuasai oleh ketakutan, itu berbahaya. Saya tidak akan membiarkan hidup saya dikuasai oleh ketakutan. Karena saya percaya Roh Kudus berkuasa atas hidup saya. Kalau Tuhan berkuasa dalam hidup saya, dia bukan cuma mengatur hidup saya, tapi dia memelihara hidup saya. Amin. Dia menjaga hidup saya. Itu yang Tuhan kerjakan, itu yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Jangan takut, biarkan dia berkuasa, biarkan dia berdaulat. Tunduk. Ya saudara.
Daud membiarkan roh itu berkuasa atas hidupnya. Bagaimana dengan saudara? Kalau kau mau punya pengelayanan yang diurapi, ya, berilah dirimu dikuasai oleh Roh Kudus. Karena kita tidak bisa menghasilkan pelayanan yang diurapi, yang berdampak, yang dahsyat, yang luar biasa, kalau masih diri kita yang berkuasa, Bapak Ibu. Amin. Pelayanan bukan hanya bicara pelayanan di atas mimbar, tapi pelayanan saudara sebagai seorang suami adalah seorang pelayanan, seorang pelayan, sebagai seorang istri adalah seorang pelayan, sebagai seorang anak adalah pelayan, sebagai seorang majikan, sebagai seorang bawahan itu adalah pelayanan saudara. Sebagai seorang apa saja yang sudah kerjakan, berilah dirimu dikuasai oleh Roh Kudus. Itu yang pertama saudara. Amin. Nah, yang kedua adalah memberi diri untuk diperbaharui. Nah, kita akan buka, kita akan loncat dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-13. Ya, kita loncat ceritanya Bapak Ibu. Ya. Tadi Daud menjadi raja diurapi. Ya. Dia luar biasa, raja yang sampai hari ini adalah raja yang terbesar di Israel, saudara. Diangkat tinggi, ya, di titik paling tinggi, mengalami pengalaman banyak dengan Tuhan. Tapi ada suatu masa ketika Daud itu lupa, saudara. Daud ternyata berbuat salah dan dia jatuh dengan Batsheba. Dan kemudian apa yang terjadi, singkat cerita, dia bunuh suami Batsheba namanya Uria. Dan dia kemudian berselingkuh dengan Batsheba sampai Batsheba hamil. Dan setelah itu Nabi Nathan datang untuk menegur dia. Bapak Ibu, ini yang kedua. Memberi diri untuk diperbaharui. Kadang-kadang cara Tuhan memperbaharui itu macam-macam Bapak Ibu. Ya, ada yang dengan cara yang lembut, ada dengan cara yang keras. Amin. Betul saudara? Ada yang diperingatkan dengan lembut, ada yang diperingatkan dengan keras, tapi tujuannya adalah supaya kita selalu diperbaharui. Ya. Pasal 12 ayat yang ke-13, Daud berkata, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Daud ini raja loh saudara. Daud ini raja. Dia bisa menentang siapa saja. Nabi Nathan bukan nabi yang sebesar Nabi Samuel. Tapi tetap Daud merendahkan diri dan berkata, aku berdosa kepada Tuhan. Tuhan perbaharui hidupku. Tuhan pulihkan aku. Wow, saudara. Seringkali kita tidak membiarkan diri kita diizinkan untuk diperbaharui. Ya kan? Firman Tuhan berkata bahwa urapan yang baru itu hanya diberikan kepada kirbat yang baru, kepada hati yang baru. Nah, bagaimana kita memperbaharui kehidupan kita? Nggak ada yang lain kecuali kita submit, tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang sanggup membersihkan kita, memulihkan kita, memperbaharui kehidupan kita setiap saat. Ya. Karena firman Tuhan itu, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu berguna untuk mengajar, mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan. Itu bicara tentang pembaharuan, saudara. Diperbaharui. Sebabnya ayo kita renungkan firman setiap saat. Saudara, kata merenungkan firman itu bahasa aslinya adalah hagah, yang artinya mengunyah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu makan, mengunyah tentu bukan satu kali. Amin.
Apalagi kalau kita makan bakso Bapak Ibu. Nggak mungkin dikunyah sekali. Bisa keselak. Kita kunyah berkali-kali, kita nikmati, kita rasakan apa aja yang ada di dalam situ. Bumbunya, taste-nya, wah. Saya ini suka masak Bapak Ibu. Saya punya restoran namanya Bebek Goreng Mas Bo. Bukan promosi, bukan saudara. Cuma kasih tahu aja. Ya. Artinya saya tahu bagaimana menikmati makanan. Mulai dari masaknya sampai makannya. Setiap kali saya ketemu makanan enak, saya selalu pikir-pikir, saudara. Biasa kalau tukang masak begitu. Begitu saudara ketemu makanan enak, saudara akan, ini bumbunya apa ya? Enak sekali ya. Amin, saudara. Berikan diri kita diperbaharui. Hatimu diperbaharui. Hati kita itu seperti sebuah bejana, ya, yang ketika ada hal yang kotor itu makanya di dalamnya akan terjadi air yang kotor itu akan keruh, saudara. Ya. Pertama kali kita punya bejana, Tuhan kasih air dalam kehidupan kita, bening, saudara. Tapi kita kemudian membiarkan kotoran-kotoran itu masuk, saudara. Kotoran itu masuk, tapi kemudian kita diamin aja sampai akhirnya kotoran itu numpuk banyak. Nah, hari ini Tuhan mau kita perbaharui. Caranya apa? Caranya kita tuang lagi firman terus-menerus dalam kehidupan kita. Ketika firman itu masuk, maka kotoran ini akan meluap keluar. Lama-lama bejana hati kita menjadi bersih. Waktu hidup kita bersih, kita diperbaharui setiap saat. Maka pelayanan kita jadi luar biasa. Ya. Waktu hati kita bersih, ada banyak hal yang Tuhan pengen curahkan sebenarnya dalam kehidupan kita. Kalau hati kita penuh dengan lain-lain, saudara, Tuhan gak punya space. Tapi waktu hati kita dibersihkan, Tuhan punya space. Tuhan punya tempat untuk menaruh hal-hal yang luar biasa dalam hati kita. Itu sebabnya Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah muncul aliran-aliran kehidupan. The issue of life bahasa Inggrisnya, saudara. Ya, artinya begini, segala hal tentang kehidupan muncul dari situ. Karena disitulah Tuhan meletakkan itu semua. Itulah bejana di mana Tuhan meletakkan itu. Nah, hari ini ayo kita perbaharui, saudara. Kita perbaharui hati kita. Kita perbaharui hidup kita. Biarkan Tuhan memperbaharui dengan firman. Renungkan firman setiap saat. Saya belajar, saudara. Hari ini saya lebih suka Alkitab dalam bentuk buku. Saya kembali lagi. Ini zaman digital. Semua orang boleh pakai handphone. Tapi seringkali waktu kita baca Alkitab di handphone, saudara, ya beda. Karena banyak gangguannya. Saya memilih untuk kembali. Ini saya, saudara. Kalau saudara masih bisa konsen dengan handphone, saudara silakan. Tapi artinya saya mau serius dengan firman. Kenapa? Karena hanya itu yang mampu memperbaharui hidup saya. Kalau saya nggak diperbaharui, saya akan semakin hancur, dan semakin hancur. Kalau air kotor dibiarkan lama-lama di dalam satu tempat, lama-lama tempatnya rusak, Bapak Ibu. Amin. Itu sebabnya biarkan firman itu memperbaharui kehidupan kita. Memberi diri untuk dikuasai, memberi diri untuk diperbaharui. Yang ketiga adalah memberi diri untuk berfungsi. Daud bertobat. Daud kemudian tetap menjadi raja yang terbesar, saudara. Kitab Kisah Rasul pasal 13 ayat 36. Buka, saudara. Kisah Rasul pasal 13 ayat 36a. Firman Tuhan berkata, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Berfungsi itu artinya begini, melakukan sesuai dengan fungsinya. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa pengurapan itu bekerja secara maksimal waktu kita melakukan sesuatu sesuai dengan panggilan hidup kita. Daud
Daud menjadi luar biasa kalau panggilan hidupnya adalah memimpin, menjadi raja. Ya, dimulai waktu dia belajar memimpin 2-3 ekor kambing domba. Nah, hari ini temukan itu. Apa panggilan hidup saudara? Kerjakan itu. Maka ketika saudara mengerjakan itu, saudara akan melihat bahwa urapan Tuhan begitu luar biasa. Dan pelayananmu adalah pelayanan yang berdampak. Saya bersyukur, saudara. Dari muda, saya sudah mengerti panggilan hidup saya. Sebagai seorang penulis lagu, sebagai seorang pemuji, penyembah, ya, sebagai seorang hamba Tuhan. Saya tahu panggilan saya, yang saya kerjakan. Setiap kali saya mengerjakan bagian saya tahu urapan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saya. Nah, seringkali masalahnya adalah gini, kita ini pengen jadi orang lain. Kenapa? Karena kita ngerasa bahwa panggilan hidup kita itu nggak sehebat orang lain. Betul? Ya. Bahkan kita sebagai gereja, kadang-kadang kita pengen jadi gereja yang seperti orang lain. Padahal Tuhan bilang gini, hey, panggilan kamu bukan ini. Panggilan kamu yang ini. Ya kan, saudara? Sebagai hamba Tuhan, saya lihat, wah, hari ini ada banyak hamba-hamba Tuhan yang hebat. Kadang-kadang, saya ngerasa saya lebih gak ada apa-apanya dibanding mereka, saudara. Dan saya pengen banget kayak mereka gitu. Saya lakukan apa yang mereka lakukan, ternyata memang gak bisa, Bapak Ibu. Ya, atau mungkin kalau saya latih berkali-kali mungkin bisa, tapi it's not my calling. Hari ini, ayo saudara, temukan panggilan saudara, temukan fungsi saudara, dan kerjakan itu. Amin. Temukan itu. Kerjakan itu. Nah, bagaimana saudara bisa berfungsi? Gak ada yang lain. Saudara harus terkoneksi dengan Tuhan. Mazmur 92 berkata, orang-orang benar akan bertumbuh seperti bertunas seperti pohon korma. Pohon korma adalah pohon yang ditanam dalam pasir, yang ditanam dalam kedalaman 1 meter lebih, yang kemudian ditutup dengan batu dan pasir. Tapi kemudian benih itu bisa muncul ke bawah, muncul kemudian turun ke bawah. Apa yang dia cari? Yang dia cari adalah air, sumber. Saudara, nggak main-main. Dia bisa mencapai 140 meter hanya untuk mencari air. Karena di padang gurun, saudara, sulit sekali mencari air. Dia harus turun ke bawah. Waktu dia menyentuh air, wow, kemudian muncul tunas yang ke atas. Dia mulai merambat ke atas, menerobos tumpukan batu itu dan muncul menjadi pohon korma yang kuat, yang ketika badai datang, dia tidak akan roboh. Terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Ya. Saya nggak tahu, hari ini saudara pakai handphone merek apa. Ada yang harga 2 juta, hari ini ada handphone yang harganya 20 juta ada. Tapi saya mau kasih tahu, sehebat apapun handphone saudara, kalau handphone saudara tidak terkoneksi dengan yang namanya sumber sinyal, yaitu yang namanya kartu yang terhubung dengan sumber sinyal, saudara, ya, saudara tidak bisa berfungsi. Amin. Handphonenya murah, tapi ada sinyal. Kenapa? Karena terhubung, saudara, dengan provider. Betul? Ya, dari tadi saya mau ngomong provider, saya lupa. Handphone 20 juta tapi tidak terkoneksi dengan provider, tidak berfungsi, Bapak Ibu. Pelayanannya hebat, keren, nyanyinya keren, khotbahnya keren, semuanya keren, tapi tidak terkoneksi dengan provider, gak ada gunanya. Amin. Yang paling penting adalah cari provider, cari sumber. Kata Bapa
Itu berarti the source, sumber. Waktu kita terhubung dengan Bapa, kita terhubung dengan sumber, Bapak Ibu Saudara. Itu membuat kita bisa berfungsi. Ya. Kalau saudara punya keyboard di rumah atau alat elektronik, TV, atau apa saja. Bayangkan saudara, kalau itu tidak terhubung dengan sumber electricity, dia tidak berfungsi. Walaupun banyak sekali di keyboard saya itu, banyak fitur-fiturnya, walaupun di TV itu banyak fitur-fiturnya, ketika tidak terhubung dengan electricity, tidak ada gunanya. Hari ini Bapak Ibu, beri dirimu untuk dikuasai. Beri dirimu untuk diperbaharui. Beri dirimu untuk berfungsi. Saya percaya, waktu kita memberi diri, maka pengurapan Tuhan dalam kehidupan kita akan muncul secara maksimal. Dan otomatis, saudara, apapun pelayanan saudara akan menjadi pelayanan yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang sudah Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami menyadari Tuhan bahwa kami harus memberi diri untuk dikuasai, untuk diperbaharui, untuk berfungsi. Karena di dalam kami, Roh-Mu sudah memenuhi hidup kami. Seringkali kami sulit untuk dikuasai. Kami sibuk dengan pikiran kami sibuk dengan pengalaman kami sibuk dengan tujuan hidup kami. Seringkali kami susah diperbaharui. Tuhan, kami bandel, kami bebal. Seringkali kami gak berfungsi. Kami sibuk pengen jadi orang lain. Dan kami gak sibuk mencari Tuhan, mencari sumber. Hari ini Tuhan, aku berdoa, setiap anak-anak-Mu yang dengar firman ini, di dalam nama Yesus, ada pembaharuan yang terjadi. Ada pembaharuan yang terjadi dalam hidupnya. Jamah setiap kami Tuhan. Aku berdoa untuk setiap kami yang hari ini mengalami tekanan di dalam nama Yesus. Kasih tahu buat kami semua ketika Roh-Mu berkuasa. Itu artinya Engkau menjaga hidup kami. Engkau memikirkan kami. Engkau memelihara kami. Dan ada jalan keluar. Ada pintu yang terbuka. Dan Tuhan sediakan buat setiap kami. Setiap yang sakit, aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Terima kasih Bapak. Kau sungguh baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.